Pernah dengar lagu ini? سلام يا مهدي في خط روح الله والله إنا على العهد. Lagu yang sempat viral beberapa bulan lalu kini kembali viral. Namun tahukah teman-teman jika lagu tersebut adalah lagu yang dibuat dan untuk orang Syiah? Pada bulan April yang lalu sempat viral sebuah lagu yang katanya lagu orang Palestina memanggil-manggil Imam Mahdi dengan judul Salam Ya Mahdi. Dan pernah juga kita berikan penjelasan soal maksud dan makna dari lagu tersebut melalui video short beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah konten short tersebut menduduki top view konten short di channel ini. Di mana di sana kita menyimpulkan bahwa lagu Salam Ya Mahdi itu tidak ada kaitannya dengan Palestina secara langsung dan bahkan menjurus kepada keyakinan Syiah. Di mana Imam Mahdi yang dimaksud dalam video itu adalah Imam Mahdi versi Syiah. Namun ya yang namanya video short yang 1 menit tentu nggak bisa kita jelasin sedetail mungkin. Akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan. Seperti dari mana kita bisa tahu jika lagunya itu lagu Syiah? Kemudian apa bedanya Imam Mahdi versi Syiah dan versi Sunni? Terus apa hukumnya dengar lagu ini? Sampai pertanyaan apakah Syiah sesat dan lain sebagainya. Oleh karenanya teman-teman di episode kali ini kita akan menjawab sekaligus menjelaskan bagaimana kita bisa mengidentifikasi jika lagu tersebut adalah lagu Syiah. Langsung dari video klip dan liriknya langsung. Lalu siapakah Imam Mahdi versi Syiah dan apa bedanya dengan Imam Mahdi versi kita yang Ahlus Sunnah kan gitu. Namun teman-teman untuk soal apa hukum mendengarkan hingga apakah Syiah itu sesat, ya saya rasa karena durasi gitu ya. Jadi kita nggak bahas di episode kali ini gitu ya. Nantilah kapan-kapan di episode berikutnya insya Allah. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com, di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Lagu Salam Ya Mahdi ini memang sudah di-remake dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Namun lagu ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan Palestina, teman-teman. Video klip yang viral itu sendiri, itu dari judulnya sudah jelas tertulis Lebanon. Dan juga sepanjang video kita akan melihat banyak muncul bendera dan emblem bendera dan negara Lebanon di sana. Nah pertanyaannya adalah, kalau video ini diidentifikasi sebagai lagunya Syiah, nah Syiah itu kan biasanya kan di Iran gitu ya. Lalu kenapa yang di video ini di Lebanon? Nah jawabannya teman-teman, karena populasi Syiah di Lebanon itu juga lumayan banyak, sekitar 30%. Di mana Sunni juga 30%. Jadi setengah-setengah lah antara Syiah dan Sunni di sana. Dan selebihnya itu populasi Kristen Katolik, Maronit, Protestan, Druze, dan lain sebagainya ya. Dan di Lebanon itu teman-teman ada markas pasukan militer Syiah yang bernama Hizbullah. Sebuah organisasi militer Syiah yang dicap sebagai kelompok teroris oleh Israel dan Amerika Serikat. Nah, di video lagu Salam Ya Mahdi ini teman-teman, kita akan melihat ada beberapa nama dan foto petinggi Syiah Hizbullah ya, petinggi pasukan Hizbullah baik dari lirik maupun dari video klipnya. Nah, dari lirik dan video klipnya inilah yang meyakinkan kita jika lagu ini adalah lagu buatan Syiah dan untuk Syiah. Nah, dari lirik lagunya teman-teman, pada menit ke-3 detik ke-26 ada berbunyi seperti ini. بعباس لبيك وبراغب وبحج قاسم لبيك بعماد لبيك سيدي. Nah, siapakah Abbas, Raghib, Haj Qasim, dan Imad dalam lirik lagu ini? Nah, teman-teman, Abbas dalam lagu ini adalah Said Abbas Musawi. Ia adalah ulama Syiah dan salah satu pendiri Hizbullah yang dibunuh oleh Israel pada tahun 1992. Fotonya itu juga muncul beberapa kali dalam video klipnya. Adapun Raghib di sini adalah Syekh Raghib Harb, ulama Syiah yang juga berasal dari Lebanon dan dihormati oleh Hizbullah karena ia memimpin masa untuk mencegah pendudukan Israel di kawasan Syiah Lebanon dan akhirnya dibunuh oleh Israel juga pada tahun 1984. Nah, fotonya itu juga muncul beberapa kali dalam video klipnya. Kemudian Haj Qasim yang dimaksud di sini adalah Mayor Jenderal Qasim Soleimani.
seorang perwira senior Iran, komandan pasukan Al-Quds, dan juga orang yang membantu pasukan Hizbullah yang ada di Lebanon. Ia dibunuh oleh Amerika pada tahun 2020, dan fotonya itu juga muncul beberapa kali dalam video klipnya. Adapun Imad yang dimaksud di lagu ini adalah Imad Moghaniyeh, orang nomor 2 dalam pasukan Syiah Hizbullah dan ahli dalam taktik militer. Ia dibunuh oleh militer intelijen CIA Amerika dan Mossad Israel pada tahun 2008, di mana fotonya itu juga muncul beberapa kali dalam video klip lagunya. Selain itu teman-teman, di liriknya kita juga akan menemukan frasa Syam Khomeini atau matahari Khomeini. Nah, Khomeini sendiri teman-teman itu adalah ulama Syiah dan juga pemimpin agung Iran serta pemimpin revolusi yang mengubah Iran menjadi Republik Islam untuk sekarang ini. Nah, fotonya Khomeini teman-teman itu juga muncul beberapa kali dalam video klipnya. Jadi dari video klip lagu ini kita banyak menemukan para komandan Syiah. Dan karena itu pula lah teman-teman, lagu ini selain dinamai Salam Ya Mahdi, juga dikenal dengan nama Salam Fermandeh. Fermandeh sendiri teman-teman dalam bahasa Parsi itu artinya komandan. Nah, dari sini kita juga dapat memahami kenapa Syiah Lebanon dan Iran itu melalui pasukan Hizbullah sangat anti dengan Israel. Ya karena komandan-komandan mereka sendiri dibunuh oleh Israel dan Amerika. Nah, setelah kita tahu bahwa lagu ini dibuat oleh dan untuk orang Syiah, lalu siapakah sosok Al-Mahdi dalam lagu Salam Ya Mahdi ini? Nah teman-teman, Al-Mahdi yang dimaksud di sini itu adalah Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Ashqari, Imam Syiah ke-12. Jadi ceritanya begini teman-teman. Syiah di Iran dan di Lebanon itu kan umumnya disebut Syiah Imamiyah. Mereka mempunyai 12 imam. Yakni mulai dari Ali, lalu anaknya Hasan dan Hussein, kemudian dilanjutkan anaknya Hussein yakni Ali bin Hussein, kemudian anaknya yaitu Muhammad Al-Baqir, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yakni Ja'far Shadiq, yang mana kemudian Ja'far Shadiq itu mempunyai 2 anak teman-teman, Ismail dan Musa Kazim. Nah, orang Syiah kemudian berselisih soal siapa yang berhak meneruskan keimaman. Nah, yang memilih Ismail kemudian disebut Syiah Ismailiyah. Nah, kemudian yang memilih Musa Kazim kemudian dilanjutkan lagi oleh anaknya yakni Ali Ridha, kemudian Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, dan Hasan Al-Ashqari. Ada 11 imam gitu ya. Nah, ceritanya teman-teman dalam versi Syiah ya gitu ya. Ketika itu orang-orang Syiah itu sering mengalami penyiksaan dan persekusi oleh kekhalifahan ketika itu yang kebetulan di masa Abbasiyah. Ya jangankan orang Syiah teman-teman ya. Imam mazhab kita, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad itu juga pernah kena siksa di era Abbasiyah oleh khalifah yang zalim di masa itu. Nah lanjut cerita teman-teman, lalu karena kondisi yang begitu, Hasan Al-Ashqari, imam mereka yang ke-11 ini, itu merahasiakan sosok anaknya yang baru lahir dari publik, bahkan dari pengikut Syiah sendiri. Bahkan sampai wafatnya Hasan Al-Ashqari, itu pun orang-orang Syiah tidak pernah melihat sosok anaknya dari Hasan Al-Ashqari itu, yang kemudian dilantik sebagai imam ke-12 mereka selanjutnya. Nah, oleh karenanya teman-teman, untuk berkomunikasi dan menghubungkan imam ke-12 ini dengan umat Syiah, maka digunakanlah perantara yang disebut bab, yang artinya pintu atau gerbang. Masa inilah disebut dengan istilah keghaiban kecil atau ghaibatul shaghir. Ini teman-teman bukan berarti imam ke-12 mereka itu bersembunyi secara gaib atau sembunyi di suatu tempat ya, enggak seperti itu. Akan tetapi disebut gaib kecil karena mereka tidak mengenali sosok imam ke-12 itu. Karena sosok imam ke-12 itu pribadi dan wajahnya itu dirahasiakan. Jadi bisa aja ketika mereka duduk-duduk, ternyata imam mereka ada di sampingnya kan gitu. Tapi mereka nggak menyadarinya karena mereka tidak mengenalinya kan gitu. Nah, cara imam ke-12 ini berkomunikasi dengan umat Syiah itu adalah dengan perantara. Di mana ada 4 perantara yang ditunjuk, yang mana mereka ini semuanya adalah keturunan dari orang yang sama. Nah, setelah perantara keempat itu wafat pada abad ke-10 Masehi, maka masuklah era keghaiban besar, di mana sosok Muhammad Al-Mahdi ini benar-benar hilang, atau dengan kata lain, imam ke-12 mereka benar-benar telah wafat dan tidak ada penerusnya. Maka disebutlah era Ghaibatul Kubra, keghaiban yang besar. Dan pengikutnya, kemudian mereka dikenal dengan sebutan Syiah Imam 12
atau Syiah Imamiyah gitu. Namun bagi orang Syiah teman-teman, imam ke-12 mereka itu tidaklah benar-benar wafat, melainkan telah disembunyikan dan dipanjangkan umurnya sampai akhir zaman yang kata mereka seperti panjangnya umur Nabi Isa bahkan Nabi Khidir seperti itu. Dan menurut mereka teman-teman, Imam Mahdi yang akan datang itu nanti adalah sosok Muhammad bin Hasan al-Ash'ari ini, dan nanti akan berdiri bersama Nabi Isa dan umat Syiah untuk melawan musuh-musuh mereka. Oleh karenanya teman-teman, Muhammad bin Hasan al-Ash'ari atau imam ke-12 mereka ini itu juga memiliki nama panggilan lain berupa Al-Mahdi, Al-Qaim yang artinya dia yang mau bangkit, Al-Muntadhar yang artinya dia yang ditunggu, Sahibuz Zaman yang artinya penguasa zaman, di mana nama ini muncul beberapa kali di videonya. Kemudian juga dinamai sebagai Hujjatullah, Sahibul Haq, dan Al-Ghaib. Jadi karena Muhammad Al-Mahdi itu dianggap memiliki umur panjang teman-teman, itu sebagian ulama Syiah bahkan mengklaim jika mereka bisa mendapatkan ilmu langsung dari Al-Mahdi ini secara batin, secara gaib seperti itu. Yang mirip seperti konsep Asken Master lah kalau dalam ajaran teosofi atau gnostik ya. Nah teman-teman, inilah sosok Imam Mahdi yang dikenal dalam doktrin Syiah. Nah apakah berbeda dengan Imam Mahdi dalam Ahlus Sunnah? Jelas berbeda. Dalam Sunni itu memang juga mengakui bahwa Imam Mahdi itu adalah keturunan Rasulullah. Tapi namanya itu bukan Muhammad bin Hasan al-Ash'ari, melainkan Muhammad bin Abdullah, sebagaimana bunyi berbagai hadis. Dan dia itu bukan orang yang diyakini dipanjangkan umurnya sejak abad ke-10 Masehi yang lalu, seperti yang diyakini oleh umat Syiah kan gitu. Ya setidaknya begitulah penjelasan soal kenapa lagu Salam Ya Mahdi itu disebut sebagai lagu Syiah, dan Imam Mahdi yang dimaksud adalah Imam Mahdi Syiah. Nah soal apakah Syiah itu sesat dan apakah haram mendengarkan lagunya, ya itu saya rasa jika Anda orang yang anti musik itu sudah dapat jawabannya ya, sudah dapat jawaban pastinya. Dan selebihnya bisa teman-teman tanyakan ke ustadznya teman-teman masing-masing gitu. Karena di sini saya tidak menjustifikasi atau menuduh atau mengklaim atau bahkan berfatwa seperti itu. Semuanya dijelaskan apa adanya. Soal kesimpulan apa yang akan teman-teman jadikan sebagai pegangan, saya rasa itu keputusan bijak pribadi masing-masing. Atau coba tulis bagaimana pendapat teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nah teman-teman, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf dari kesalahan-kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Abdul Mohd diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.